kemarin ada surat apa ya, ada laporan lah pihak sana mengenai anak ya. Terus ada surat pemanggilan dari Komnas Perlindungan Anak. Ya untuk nanggapin itu dari pihak adik saya, dari pihak saya kita tanggapi dengan baik. Kalau memang wajib datang, ya kan adik saya datang atau diwakilkan lawyernya seperti itu. Ya kita tanggapi dengan baik lah. Tapi untuk kemarin mungkin alasan tidak hadir seperti apa Kak yang Kakak ketahui? Mungkin ada kesibukan lain, terus juga ya hanya dia yang tahu ya. Karena kan aku yang terima surat itu dan aku udah kasihin ke dia, aku udah sampaikan gitu. Ya mengenai dia datang atau enggak ya aku nggak tahu. Yang penting aku udah sampein bahwa surat udah aku terima, udah aku tanda tanganin sebagai penerima. Itu sih. Tanggapan Kakak sendiri soal laporan tersebut tuh seperti apa sih? Kayak menyayangkan atau penjelasan apa sebenarnya? Gini ya, berharap sih semuanya kan bisa dibicarain dengan baik ya. Tapi kalau memang sebelumnya hak asuh anak itu kan sama ibunya. Tetapi di sini kan maksudnya kan dia kan lagi ada masalah yang dihadapin besar nih. Jadi adik aku lebih kayak mengamankan gitu loh untuk sementara waktu. Nah terus kan sebagai orang tua, ibu dan ayahnya, mami dan dedinya itu punya hak yang sama untuk terhadap anak gitu loh. Jadi punya hak yang sama artinya sekali lagi di sini saya mau lurusin bahwa anak itu sementara diamankan ya. Karena kan memang terjadi seperti ini, jadi sementara diamankan. Tetapi bukan tidak diizinkan untuk bertemu atau dipersulit gitu. Atau dipersulit gitu kan enggak. Karena 4 hari yang lalu baru ketemu. Hari ini ketemu juga. Iya. Jadi artinya dikasih akses, dikasih kemudahan, dikasih kebebasan untuk bertemu. Cuma karena hal ini dia lagi terkait masalah yang dihadapin ini, nggak bagus dong untuk anak-anak. Nah jadi adik saya mengamankan untuk sementara waktu. Maksudnya fokus aja dulu sama kasus ini. Nanti selesai dari atau udah mereda kasus ini, kan bisa dibicarain baik-baik. Tapi kalau pihak sana tidak mau bicara dengan baik ataupun secara kekeluargaan, ya dia mau tempuh jalur hukum, ya silakan aja. Ya kalau dia lapor kan kita juga bisa lapor lagi. Kalau dia bergerak gimana kan kita juga bisa. Sama-sama bisa lah artinya. Artinya masih Inara masih ketemu tiap hari. Bukan tiap hari, tapi hari ini tadi dia ketemu. Di mana Kak? Atau tadi aku lihat ada di pokoknya masih di Jakarta lah. Dengan didampingi. Ya, 4 hari yang lalu juga ketemu. Terus sebelumnya udah ketemu. Mungkin ini udah yang keempat atau 5 kali udah ketemu. Kan artinya kan kapan aja mau ketemu kan bisa gitu loh. Jadi jangan bilang adik saya kayak mengambil paksa atau apapun gitu. Itu kan ayahnya, ayah kandungnya. Ya kan, punya hak yang sama. Jadi ya wajar lah. Kalian juga kalau sebagai orang tua pasti juga akan melakukan hal yang sama gitu. Dengan kondisi yang seperti ini kan pasti akan melakukan hal yang sama sebagai orang tua. Bertemunya dengan didampingi Virgon atau seperti apa? Aku kurang tahu ya, karena kan aku juga sibuk tadi hari ini. Cuman aku lihat aja dan aku tahu aja. Kamu udah dengar pernyataan dari Komnas Anak terkait tidak pernah ketemu itu Kak? Itu salah ya. Itu yang aku mau lurusin itu salah, sangat salah karena 4 hari yang lalu kamu ketemu dan hari ini juga kamu ketemu dan sebelumnya kamu ketemu dan dia juga pernah ketemu aku di rumah. Gitu. Komunikasi setiap harinya seperti apa? Kalau setiap hari mungkin enggak ya, tapi intens kok. Dia masih Inara sama Virgon masih saling WA-an gitu ya, masih saling berhubungan gitu ya artinya. Dengan anak-anak? Telepon yang mungkin itu terkait mengenai anak. Tapi kan artinya masih gitu loh dan tidak dihalangi untuk bertemu anak dan tidak juga mengganggu rutinitas sekolahnya, aktivitas sekolah. Anak-anak tetap sekolah dengan baik, hari-hari seperti biasa, nggak ada kena dampak apapun, sekolah tetap jalan dan ketemu orang tuanya juga diizinkan kan, ketemu ibunya. Jadi buat aku udahlah fokus aja mending sama
permasalahan yang sekarang lagi dihadapin gitu loh. Anak-anak intinya aman, sehat, baik-baik aja. Tapi kronologi pengambilan ini kan sebenarnya yang lagi highlightsnya Ya. itu di Lebih ke kan? mengamankan. Sekarang gini, sebagai orang tua tiba-tiba kalian gitu ya tahu mantan pasangan kalian seperti itu, anak kalian ada di rumah itu dengan permasalahan yang seperti itu, kan nggak mungkin. Udah pasti anak-anak untuk sementara diamankan kan gitu. Tapi caranya katanya nggak baik-baik aja. Ya sekarang Tanpa gini lah, komunikasi. nggak ada lah namanya masalah, pasti kurang baik lah, pasti ada aja yang nggak baik. Sekarang buktiin aja dulu apakah kamu terbukti dengan itu semua yang kamu bilang, kan tolong dibuktikan gitu. Pasti juga kalau memang nggak salah, nggak ada kalau nggak ada apa-apa ya pasti ngapain juga gitu adik saya mengamankan kan gitu. Ya itu kan karena berdampak gitu loh untuk menjaga mental anak-anak gitu. Jadi itu kan hal yang wajar dilakukan seorang ayah. Kronologinya ketika mengambil anak-anak dari tangan Inara itu seperti apa sih kan prosesnya? Aku nggak ada di situ, jadi prosesnya tiba-tiba ya aku udah ketemu aja sama anak-anak gitu. Aku nggak tahu kalau soal gimana nya, nggak tahu. Benarkah dia mengambil anak-anak tanpa komunikasi dengan Ya Inara? kalau tanpa komunikasi nggak mungkin lah, pasti ada komunikasi. Cuma mungkin ya nggak tahu kok komunikasinya seperti apa dan gimana, aku nggak tahu. Aku pada saat itu tidak di tempat itu. Adakah komunikasi kakak sendiri dengan Inara setelah Ya komunikasi diambil anak-anak? pas kita ketemu aja, say hi, ya dia tegur aku ya aku tegur lagi, sebatas itu aja. Kak, benar gak sih kak kalau anak Inara hanya bisa ketemu di sekolahan? Enggak juga, buktinya kemarin kan sebulan lalu aku ketemu di rumah, dia datang di rumah ketemu anak-anak, aku pernah ketemu sekali. Terus yang setelah pertemuan aku sekali itu ada datang ke rumah tapi aku lagi pergi, ketemu juga di rumah. Terus 4 hari yang lalu ketemu juga tuh, terus hari ini ketemu juga, jadi kan artinya intens juga lah ketemu kan gitu. Lalu untuk oh ya, Virgon masih ada gak keinginan untuk mengambil hak asuh anak? Ya mungkin kalau lihat dari keadaan seperti ini ya mungkin ada ya, tapi kita lihatlah nanti. Karena kan masing-masing pastinya memperjuangkan itulah, dari ibunya juga memperjuangkan berat sama anaknya, yang mungkin adik aku juga berat juga dengan kasus seperti itu, masing-masing menginginkan hal yang sama mungkin ya. Jadi ya udah, kalau memang jalan aku sih apa ya, yang terbaik aja sih kalau misalnya memang pihak sana maunya gitu, aku lebih ke terserah adik aku aja sih, dia mau dengan dia gimana. Intinya mudah-mudahan sih harapannya udahlah biar bisa baik-baik lah semua gitu, bisa diomongin gitu loh, kan nggak bagus juga ya terlalu gimana gitu, kasihan anak sih intinya. Karena takutnya kan kalau nggak diperjuangin itu